Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tanaman eceng gondok yang memiliki nama latin Eichhornia crassipes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Salwanovia. Perkenalkan nama saya Rianti Agustin. Perkenalkan nama saya Siti Nur Azizah. Perkenalkan nama saya Raini Azahra. Eceng gondok memiliki nama latin Eichhornia crassipes. Tanaman ini bukan tanaman asli Indonesia, namun berasal dari Amerika Selatan. Tanaman ini masuk ke Indonesia pada tahun 1984 sebagai tanaman hias di Kebun Raya Bogor. Hingga kini eceng gondok tersebar di seluruh perairan di Indonesia. Eceng gondok memiliki klasifikasi ilmiah yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Superdivisi Embryophyta, Divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, Superordo Lilinae, Ordo Commelinales, famili Pontederiaceae, genus Eichhornia Pepun, spesies Eichhornia crassipes Holmes. Bentuk eceng gondok. Berikut adalah beberapa bentuk-bentuk penyesuaian struktur dan fungsi tubuh eceng gondok. Eceng gondok memiliki akar. Bagian ini ditumbuhi dengan bulu-bulu akar yang berserabut berfungsi untuk pegangan atau jangkar tanaman. Peranan akar eceng gondok lebih pada kemampuannya dalam menyerap zat-zat yang diperlukan di dalam air. Pada ujung akar terdapat yang mana di bawah sinar matahari akan berwarna merah. Susunan akarnya dapat mengumpulkan lumpur atau partikel-partikel zat yang terlarut dalam air. Daun tergolong makropita yang terletak di atas permukaan air yang di dalamnya terdapat rongga udara sebagai alat pengapung tanaman. Klorofil terdapat pada sel epidermis. Permukaan atas daun dipenuhi mulut daun dan bulu daun. Rongga udara selain untuk penampungan juga sebagai penyimpanan oksigen saat berfotosintesis. Tangkai eceng gondok berbentuk bulat menggelembung yang di dalamnya penuh dengan rongga udara yang berperan untuk menggapung tanaman di permukaan air. Manfaat tumbuhan eceng gondok. Tumbuhan eceng gondok memiliki manfaat yaitu diantaranya eceng gondok banyak mengandung zat yang baik bagi tubuh seperti karbohidrat, kalori, kalsium, fosfor, zat besi, dan sebagainya. Eceng gondok juga mengandung banyak vitamin seperti A, C, atau B. Digunakan sebagai pupuk organik bagi tanaman, sayuran, atau buah. Digunakan untuk menyembuhkan penyakit kulit, sulit buang air kecil, atau sakit tenggorokan, dan sebagainya. Sebagai tempat bertelurnya ikan. Habitat eceng gondok. Eceng gondok tumbuh di kolam-kolam dangkal, tanah basah dan rawa, aliran air yang lambat, danau, tempat penampungan air, dan sungai. Tumbuhan ini dapat mentolerir perubahan yang ekstrim dan ketinggian, laju air, dan perubahan ketersediaan nutrien, pH, temperatur, dan racun-racun dalam air. Dampak negatif eceng gondok. Akibat-akibat negatif yang ditimbulkan eceng gondok antara lain meningkatnya evapotranspirasi atau penguapan dan hilangnya air melalui daun-daun tanaman karena daun-daunnya yang lebar dan serta pertumbuhannya yang cepat. Menurunnya jumlah cahaya yang masuk ke dalam perairan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air. Tumbuhan eceng gondok yang sudah mati akan turun ke dasar perairan sehingga mempercepat terjadinya proses pendangkalan, mengganggu lalu lintas atau transportasi air, khususnya bagi masyarakat yang kehidupannya masih tergantung dari sungai seperti pedalaman Kalimantan dan beberapa di daerah lainnya. Terakhir, menurunkan nilai estetika lingkungan perairan. Sekian pembahasan mengenai eceng gondok dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.